Dulu kala, di tanah yang kini kita kenal sebagai Tatar Sunda, akar-akar orang Sunda sudah tertanam jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri. Jejak paling tua yang bisa kita rujuk datang dari kerajaan Tarumanagara, cikal bakal yang jadi embrio peradaban Sunda. Prasasti-prasasti batu dari abad ke-5 Masehi seperti prasasti Ciaruten di Bogor yang bertuliskan nama Raja Purnawarman dengan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta menggambarkan seorang penguasa agung yang meninggalkan jejak telapak kakinya sebagai tanda kekuasaan. Batu-batu serupa di Tugu, kebun kopi, dan pasir awi pun menceritakan betapa Tarumanegara sudah maju, irigasi, pelabuhan, dan pengaruh Hindu-Buddha yang kuat. Orang-orang Sunda leluhur hidup di sini, bercocok tanam di lembah-lembah subur, menyembah dewa-dewa sambil membangun masyarakat yang teratur. Tarumanegara ibarat pohon besar yang nantinya akan bercabang. Lalu sekitar tahun 669 Masehi, pohon itu pecah. Menurut catatan sejarah yang terukir dalam Carita Parahyangan, naskah lontar Sunda kuno dari akhir abad ke-16 yang kini disimpan di Museum Nasional, Kerajaan Tarumanegara terbelah menjadi dua, Kerajaan Sunda di barat Sungai Citarum dan Kerajaan Galuh di timurnya. Raja pertama Sunda bernama Tarusbawa atau Trarusbawa, menantu Raja terakhir Tarumanegara. Ia mendirikan ibu kota baru yang indah, Pakuan Pajajaran. Carita Parahyangan dengan detail menggambarkan Pakuan sebagai Pakuan atau pusat pemerintahan yang berjajar. 5 keraton megah bernama Bima, Punta, Narayana, Madura, dan Suradipati. Dikelilingi alun-alun, gulung Pangrango Stalak yang menjaga, dan sungai-sungai yang mengalir deras. Disinilah orang Sunda mulai membentuk identitasnya sendiri. Hindu yang kuat, tapi sudah berbaur dengan kearifan lokal, bahasa Sunda yang kental, dan adat yang menghormati alam. Abad-abad berikutnya, kerajaan Sunda semakin kokoh. Bukti paling awal langsung dari masa itu adalah prasasti Sang Hyang Tapak di Sukabumi tahun 1030 Masehi. 4 batu prasasti di tepi Sungai Cicatih ini ditulis oleh Sri Jaya Bupati, Raja Sunda yang bergelar panjang, Maharaja Sri Jaya Bupati Jayamanahan Wisnumurti Samarawijaya Sakala Buana Mandaleswara Nenbita Haro Gowardana Wikrama Tunggadewa. Prasasti ini bukan sekedar tanda tangan raja. Ia memproklamirkan daerah suci di timur Sang Hyang Tapak sebagai kawasan larangan. Tidak boleh menangkap ikan, tidak boleh mengganggu sundai dan lahan basah. Siapa yang melanggar, kena kutukan kerajaan. Puncak kejayaan datang di abad ke-15-16 saat Prabu Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja atau yang legendaris Prabu Siliwangi memerintah dari Pakuan Pajajaran. Prasasti Kebantenan 5 lempeng tembaga yang ditemukan di Bekasi menjadi saksi bisu. Di prasasti ini, raja memerintahkan rakyatnya untuk tidak mengganggu kabuyutan dan kawikuan atau tempat suci para resi dan wiku. Melarang pemungutan pajak di daerah dewa suci seperti Jayagiri dan Sunda Sembawa di Gunung Samaya. Jayadewata bilang, siapa yang melanggar bakal dihukum mati. Ini bukti kerajaan Sunda bukan cuma kuat secara militer dan dagang. Pelabuhan Banten, Kalapa, Cirebon ramai, tapi juga penuh kasih sayang terhadap rohaniawan dan leluhur. Sementara prasasti-prasasti itu bicara soal kekuasaan dan aturan, 2 naskah kuno Sunda yang lain memberikan warna lebih hidup. Bujangga Manik, lontar dari akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16, menceritakan perjalanan seorang pangeran Sunda bernama Prabu Jayapakuan alias Bujangga Manik. Ia meninggalkan istana Pakuan, berkelana ke seluruh Jawa sampai Bali sebagai resi Hindu, mencatat ratusan nama gunung, sungai, dan desa dengan detail. Lalu ada Sang Hyang Siksa Kandang Karesian atau Siksa Kandang Ngak Karesian, naskah yang selesai disusun tahun 1518 Masehi di Galuh, disebut Ensiklopedi Sunda oleh sejarawan. Naskah ini berisi ajaran moral lengkap, dasa kreta, 10 kesejahteraan, dasa perbakti, 10 pengabdian, aturan etika bagi rakyat biasa, resi, dan penguasa. Ini pedoman hidup orang Sunda kuno, bagaimana menjaga harmoni dengan alam, sesama, dan Sang Hyang.
ditulis pas kerajaan Sunda masih berjaya. Begitulah asal-usul orang Sunda. Prasasti Cian Hutan, Sahyang Tapak, Kebantenan, ditambah naskah carita Parahyangan, Bujangga Manik, dan Sang Hyang Siksa Kandang Garesian. Jadi saksi hidup bahwa leluhur Sunda adalah pembangun peradaban. Dari Taruman negara yang kuno, Sunda, sampai adat dan nilai yang masih mengalir hingga